Jadi tadi terkait tentang program adaptasi itu adalah salah satunya program ketahanan pangan, dan ini alhamdulillah cocok banget dengan fokus PKDes di tahun 2025. Dan saat ini tadi barusan Pak Kades sudah memberikan SK untuk kelompok wanita tani. Atur nuhun Pak Kades ya. Jadi nanti di sini fokusnya salah satunya yang program menurut ketua KWT kami akan fokus kepada penanaman cabai Pak Kades. Mudah-mudahan nanti juga bisa dimasukkan ke program nanti di AW 13 terkait tentang ketahanan pangan. Yang kedua terkait budidaya ikan nila Pak Kades. Nanti nanti Pak Kades bisa meresmikan juga, dan nanti mungkin selain domba kita juga bisa ke ikan nila. Saat ini ada 6 kolam Pak, yang nanti mudah-mudahan kita bisa bersinergi untuk meningkatkan ketahanan pangan khususnya tentunya di wilayah Desa Ciampus. Nah ini termasuk program adaptasi. Nah yang kedua adalah program mitigasi. Nah mitigasi itu terkait tentang pengolahan sampah Pak Kades. Jadi makanya di kita mungkin bapak-bapak lihat kita ada sedekah botol, ada pembuatan kompos gitu ya, pembuatan ekobrik yang ada tulisan Danau Cimper dengan isi botol dengan isi sampah. Nah itu adalah usaha kami untuk mengurangi sampah. Nah kita sebenarnya bermimpi Pak Kades, mudah-mudahan nanti ada link juga, kita punya miniatur pengolahan sampah plastik ini. Kemarin sebenarnya kita waktu itu saya sudah sampaikan ke Pak Kades ada bantuan dari pusat terkait TPS 3R, tempat penanganan sampah terpadu. Nah ini ada Pak RT 9 di mall itu saya sudah diskusikan juga. Ini sebenarnya dananya lumayan 500 juta, cuman lahannya itu belum fix dan belum disepakati. Ini mungkin nanti bisa kerjasama dengan Pak Kades, dengan RW, dengan Pak Guyuban, dan Pandang juga hadir. Ini sangat bagus dan kita bisa fokus kepada sampah-sampah non-organik saja yang tidak bau. Jadi ini kalau ini bisa ya menambah portofolio keunggulan dari Desa Ciampus. Nah yang terakhir adalah setelah adaptasi, mitigasi, kelembagaan. Jadi mohon maaf kepada kepala desa kalau kita banyak mengajukan lembaga baru, karena memang ini menjadi penilaian gitu Pak Kades. Jadi di kita sudah ada kelompok wanita tani, ada bank sampah, ada KRL, ada juga posyandu remaja dan lain sebagainya. Ini menambah nilai Pak Kades. Jadi alhamdulillah kita mewakili Desa Ciampus untuk lomba di tingkat kabupaten, dan tahun ini sudah nilai untuk tingkat nasional. Nah cuma sayangnya di tingkat nasional itu namanya bukan KRL. Jadi KRL itu adalah lokal kabupaten. Jadi hanya Kabupaten Bogor yang punya namanya Kampung Ramah Lingkungan. Kalau di Kota Bogor namanya RW bersih atau kampung bersih. Nah jadi tidak ada lomba KRL tingkat nasional. Jadi yang ada adalah Proklim. Jadi Proklim itu KRL tingkat nasional. Dan alhamdulillah Pak Kades kemarin kita sudah dinilai, diverifikasi, kita loncat dapat level Madya. Ada Pratama, Madya, yang tertinggi itu Utama. Nah Utama itu minimal 80, kita nilainya 75, 5 lagi Pak Kades. Jadi kalau Utama itu nanti insya Allah diberikan penghargaan oleh kementerian. Jadi ini juga akan menambah tentunya portofolio desa, menambah nama baik desa, dan tentunya kita semua juga akan mendapatkan manfaat dari itu semua. Jadi doakan tinggal 5 lagi tahun depan atau 2026 itu bisa kita sampai 80. Nah salah satu kekurangan kita itu terkait tentang ketahanan pangan Pak Kades. Makanya saya senang sekali bisa diundang oleh Pak Kades sebagai ketua Kampung Ramah Lingkungan. Nah kita nanti terkait tentang ketahanan pangan, dan insya Allah kita yakin bisa kita lakukan. Dan juga tentunya kita juga punya tugas Pak Kades dari kabupaten juga bagaimana tentang KRL dan Proklim ini juga bisa disosialisasikan kepada semua RW. Nah tadi kan ada juga terkait tentang bagaimana pelatihan kapasitas dan sebagainya. Kita sebenarnya siap untuk sharing lebih detail terkait tentang Proklim atau Kampung Ramah Lingkungan. Mungkin itu saja Pak Kades. Jadi singkatnya kalau nanti kami usulkan kepada Pak RW 13 untuk memasukkan program ketahanan pangan dan juga penanganan sampah di program yang diusulkan ke desa untuk program selanjutnya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iman. Insyaallah mudah-mudahan tahun depan bisa tercapai, seharusnya lebih dari 80 ya. Sehingga nanti dari pihak KRL, Proklim maupun kelompok wanita tadi
memberikan ini aja Pak, masukan kepada kami apa aja sih yang dibutuhkan di sana. Jadi insya Allah coba akan nanti saya masukkan ke bidang ketahanan pangan juga. Jadi nanti kita bisa support ketahanan pangan itu bisa kuat. Ada hidroponik, ada juga nanti kita coba pusatkan di RW 13. Misalnya kita taburan pot gitu kan, penanaman tanaman dalam pot gitu kan. Mungkin nanti itu bisa kita support juga untuk pertama untuk memang ketahanan pangannya, kedua juga untuk noklimnya ataupun airnya. Insya Allah nanti itu bisa kita kerjasama Pak Hikmat ya sebagai ketua KRA dan Protim, dan intinya sih dari samping ada informasi dan ada komunikasi sehingga kami bisa nanti bantu dari support dana yang ada. Demikian mungkin karena di waktu sudah zuhur dan kita batasi waktu ini sampai jam 12 ini, maka musrebang ini saya sampaikan kepada saya selaku pengatur acara. Demikian wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kita semua, Bapak Ibu.